Seorang pemuda yang ingin merubah nasibnya dengan mencoba untuk mencari pekerjaan di kota. Namun ternyata kehidupannya tak semulus bayangannya, di mana ia harus melawan godaan dan cobaan yang datang bahkan dari tetangganya sendiri. Itulah sedikit gambaran dari film yang akan kita bahas kali ini. Bagaimana kisahnya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Jangan lupa subrek sama tombol ring. Awal film memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Ariel yang sedang mencari alamat sepupunya. Ariel ini adalah seorang pemuda dari kampung yang ingin mencari pekerjaan di kota. Karena belum mempunyai tempat tinggal, dia pergi ke rumah sepupunya yang bernama Kuito. Ariel disambut baik oleh Kuito dan diizinkan untuk tinggal di rumahnya. Mereka makan bersama. Kuya. Thank you po. Sige. Andiyan po ba siya? Ikaw pala, halika. Pumasok ka. Alam mo naman, trabaho ko bro. Okay lang. Kemudian Ariel juga dikenalkan dengan kekasihnya Ito yang bernama Lilibet. Mereka belum menikah tapi sudah tinggal serumah dan pastinya ya mereka adu mekanik setiap hari. Si Lilibet. Lilibet? Dito, anong nangyari? Wala. Kaiyutan. Kemudian Ariel diantarkan ke kamarnya untuk beristirahat pastinya, karena baru sampai dari perjalanan jauh. Tapi anehnya, tiba-tiba Ariel mendengar suara yang begitu familiar. Ya, suara orang begituan pastinya. Dan yang lebih membegongkan, Ariel jadi kepengen dan ya mainin belutnya sendiri. Tapi malah dilihat sama pembantunya yang melihat kelakuan Ariel kala itu. Oh iya, pembantunya ini bernama Risa. Alam mo yung ventilador, pwede mong gamitin yan. Besoknya Ariel bertemu dengan sahabatnya yang bernama Julius. Ia ditawari pekerjaan oleh Julius, namun pekerjaannya itu berada di Singapura. Ariel merasa tak masalah asalkan bisa bekerja, mau di negara manapun, yang penting halal baginya. Pero may passport ka naman, di ba? Oo. Siguro kasi nung nag-apply si Mike, mga 5 or 6. Sana ma-accept rin ako. Sesampainya di depan rumah, Ariel malah keasikan sendiri karena melihat tetangga depan rumahnya yang begitu cantik. Ariel tak menyangka kalau tetangganya secantik itu. Dan Risa juga memberitahu kalau tetangganya itu bernama Christina. Ia tinggal berdua dengan pembantunya karena kekasihnya Christina yang sering pergi untuk keperluan bisnisnya. Kapitbahay natin dito sa tabi. Baka si Miss Christy. Kailan lang. Baka gusto mo isabay dyan sa binili mo. Hindi. Malamnya, ketika Ariel lagi nyari angin di luar rumah, Ariel melihat seorang pria yang masuk ke dalam rumah Christina, dan ternyata pria itu adalah kekasihnya Christina yang bernama Edmund. Dan ya, mereka langsung begituan bersama. Di sini juga terungkap bahwa Christina dan Edmund itu belum menikah, dan Christina terpaksa berpura-pura mencintai Edmund supaya ia bisa mendapatkan uangnya saja. Terdengar licik, namun semua itu Christina lakukan agar bisa membayar pengobatan ibunya yang sakit dan membantu biaya sekolah adiknya di kampung. Ko, nagkasakit yung anak niya. Besoknya Ariel kembali menemui Julius untuk membicarakan tentang pekerjaannya, dan ketika pulang ke rumah, Ariel disambut oleh Ito, Lily, dan satu teman perempuannya. Ternyata Lily sengaja membawa wanita itu untuk dikenalkan kepada Ariel. Wanita itu bernama Marla. Mereka pun main game sambil minum jamu bersama-sama, dan akhirnya ya anu-anuan dengan pasangannya masing-masing. My friend, Marla. Bakas? Okay yang si Marla. Salubong talaga. Aba, bahala na dyan sis. Cheers! Sementara itu Christina sedang makan bersama Edmund. Di sini Edmund menanyakan perihal pria lain yang ditemui Christina kemarin. Dan Christina mengatakan kalau itu adalah adik laki-laki pertamanya, dan dia mendatanginya untuk meminta uang.
Dan Edmund yang cemburuan lantas meminta Christina untuk izin dulu sebelum menemui pria manapun, termasuk adiknya sendiri. Christina juga menaruh curiga pada pembantunya kalau pembantunya lah yang melaporkan Christina kepada Edmund. Dan karena benar pembantunya yang melapor, Christina lalu memecatnya dan memintanya untuk pergi dari rumah itu. Sino ba tinawagan mo? Si Ed o yung assistant niya? Siya lang po yung kinakausap ko kasi siya naman po yung kumuha sa akin. Suatu malam, listrik di rumah Christina tiba-tiba mati. Dan karena tidak bisa berbuat apa-apa, Christina lalu meminta bantuan kepada tetangganya. Disinilah jalan Ariel akhirnya terbuka ketika ia mencoba membantu Christina dengan memperbaiki listrik di rumahnya. Dan setelah selesai, Christina berterima kasih kepada Ariel dan mereka berkenalan lalu ngobrol. Ariel menceritakan tentang dirinya yang merantau dari kampung untuk mencari pekerjaan di kota. Mereka jadi semakin akrab dan bahkan Christina juga meminta nomor HP Ariel malam itu. Halika, pasok ka sa loob. Tuturo ko sa'yo yung secret breaker. Thank God. Thank you talaga. Halika, mag-coffee ka muna. Namun di rumah, Ariel malah dinasehati oleh Ito supaya jangan dekat-dekat dengan tetangganya itu, karena Ito takut Ariel akan mendapatkan masalah di kemudian harinya. Besok paginya, Ariel yang sedang bersama dengan Julius tiba-tiba melihat Christina yang sedang berada di restoran bersama laki-laki. Karena penasaran, Ariel pun menanyakan pada Christina lewat pesan di HP-nya. Namun tak disangka, Christina malah mengundangnya ke rumah untuk makan bersama. Mereka ngobrol. Christina juga menceritakan tentang dirinya dan kondisi keluarganya di kampung. Sampai-sampai mereka terbawa suasana dalam heningnya malam dan ya begituan tentunya. Menang banyak si Ariel ini. Halika, pasok ka. Oh, sa brothers and sisters ko. Kanina, nakita kita. Ariel dan Christina jadi sering main tiap hari. Sampai di mana Christina jujur kepada Ariel karena merasa tak tahan dengan perlakuan Edmund dan berencana untuk meracuni Edmund dan meminta Ariel untuk membantunya. Namun Ariel yang mendengar hal itu malah pergi dan tak mau berurusan kalau soal bunuh-membunuh. Pag na-overdose ng walang diabetic, Ano paggawa mo sa akin, Christine? saan ka pupunta? Hindi ko alam mo ng gusto mo. Dan kedekatan Ariel juga sudah diketahui oleh Edmund, sampai di mana Ariel tiba-tiba diculik oleh orang suruhan Edmund dan dihajar habis-habisan supaya tidak lagi mendekati Christina. Beruntungnya nyawa Ariel masih diampuni dan dilepaskan kembali oleh Edmund. Hindi ko alam kung bobo ka o talaga Ngayon siya. Tuloy, baba! Di sisi lain, Christina juga menjadi bulan-bulanan Edmund dengan menghajar dan menyiksanya karena sudah berani berhubungan dengan lelaki selain dirinya. Tapi walaupun disiksa, ujung-ujungnya ya tetap dianu-anuin lagi sama Edmund. Ini mah orangnya marah, tapi burungnya juga ikut-ikutan marah ini. Membegongkan. Christina yang sudah tak tahan lagi dengan perlakuan Edmund akhirnya kembali meminta bantuan kepada Ariel. Christina memohon agar Ariel bersedia membantu melepaskannya dari jeratan Edmund dengan cara membunuhnya. Ariel pun akhirnya bersedia dan membantu Christina dan mulai merencanakan aksi mereka. Mag-usap naman tayo. Please. Tingnan mo ginagawa niya sa atin. Besoknya Christina memulai aksinya dengan mencampurkan obat penenang di minuman Edmund. Sementara itu Ariel diminta untuk memindahkan Edmund ke tempat lain. Namun tak disangka Edmund malah kembali sadar dan berdiri dan mengajar Ariel dan Christina. Sampai di mana ketika Edmund mencekik Christina, di situ Ariel menyuntikkan racun ke tubuh Edmund hingga Edmund tergeletak tak bernyawa. Hindi. Pinainom ko lang yung tranquilizer. Esok harinya kabar itu pun tersebar luas dan polisi juga terjun ke TKP untuk mencari-cari dalang di balik pembunuhan itu. Sementara Christina yang sedang asik mengambil uang Edmund di sebuah bank dengan lelaki yang ternyata itu adalah kekasihnya. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita film yang berjudul
Jika kalian suka dengan video ini, jangan sungkan untuk tinggalkan like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Jangan lupa subrek sama tombol green.